Simple present tense. An introduction. Halo, di video sebelumnya kita udah bahas secara singkat apa itu tenses. Nah, kali ini kita akan bahas tenses yang pertama, yaitu simple present tense. Ada 4 hal yang akan kita bahas tentang tenses ini. First, when do we use it? Second, form. Third, signal words. And fourth, examples. When do we use it? Kapan kita gunakan simple present tense? Seperti yang kita bahas di video tenses sebelumnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu past, present, future. Tanda silang putih di diagram menandakan kejadian pada simple present tense. Jadi, meskipun namanya simple present tense, ternyata tenses ini meliputi kejadian pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi, simple present tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar pada masa lalu, benar pada masa sekarang, dan akan benar pada masa depan. Kalau kita uraikan, simple present tense digunakan untuk first, general truth, kebenaran atau fakta umum yang tidak berubah dari masa lalu, masa sekarang, hingga nanti masa depan. Kita lihat contoh. Example number 1. The earth goes around the sun. Bumi mengitari matahari. Ini adalah fakta umum yang dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin nanti di masa depan, tidak akan berubah. Example number 2. Nurses look after patients in hospitals. Perawat menjaga pasien di rumah sakit. Ini merupakan fakta umum karena tugas perawat memang salah satunya adalah menjaga pasien di rumah sakit. Number 3. Most animals kill only for food. Kebanyakan hewan membunuh untuk memperoleh makanan. Faktanya memang, hewan karnivora di alam liar memperoleh makanannya dengan cara memburu hewan lain. Ketiga kalimat ini merupakan general truth atau fakta umum. Second, express habitual action. Simple present tense juga digunakan untuk mengekspresikan habit atau kebiasaan. Contohnya, example number 1. She always eats a sandwich for lunch. Dia selalu makan sandwich saat makan siang. Example number 2. They work out regularly. Mereka olahraga secara teratur. Dua kalimat ini adalah contoh kebiasaan yang pada masa lalu telah dilakukan hingga saat sekarang dan kemungkinan berlanjut di masa depan. Third, express everyday activity. Tenses ini juga dipakai untuk menyatakan kegiatan sehari-hari yang berulang. Contohnya, number 1. I go to work before 7 every Monday. Saya berangkat kerja sebelum jam 7 tiap hari Senin. Example number 2. My classes begin at 9. Kelas-kelasku mulai jam 9. Dua kalimat ini adalah contoh kegiatan sehari-hari yang berulang. Form atau pola kalimat. Formula paling sederhana dalam menyusun kalimat adalah dengan subject plus verb atau kata kerja. Boleh juga ditambahkan dengan object. Nah, seperti yang udah kita pelajari bahwa tenses adalah perubahan verb, maka di simple present tense, verb yang digunakan adalah verb 1 atau verb dasar. Sehingga rumusnya adalah untuk kalimat positif, subject plus verb 1 plus object. Kalimat negatif, subject plus do not or does not plus verb 1 plus object. Untuk kalimat tanya, do or does plus subject plus verb 1 plus object plus tanda tanya. Kita masuk ke contoh kalimat positif. Subject plus verb 1 plus object. Untuk subject, kita gunakan pronoun I, you, we, they. Kemudian verbnya drive dan object a bus. Selanjutnya untuk subject she, he, it, verbnya harus dan wajib ditambahkan s atau es. Di kalimat ini menjadi drives. Jangan lupa tambahkan s or es. Objeknya a bus. Untuk kalimat negatif, subject plus do not or does not plus verb 1 plus object. Untuk subjeknya, subject I, you, we, they, tambahkan do not. Verbnya drive, object a bus. Dan untuk subject she, he, it, tambahkan does not. Verbnya kembali menjadi verb 1 tanpa tambahan s atau is, karena kita anggap s atau is-nya udah diambil oleh do, sehingga menjadi does. Jadi verbnya kembali menjadi drive. Dan objeknya a bus. Untuk kalimat tanya, do or does,
plus subject plus verb plus object. Do seperti di kalimat negatif digunakan oleh subjek I, you, we, they. Sementara does digunakan oleh she, he, it. Selanjutnya verbnya sama, drive, dan objek a bus, plus tanda tanya. Untuk menjawabnya, yes, plus subject do or does, no, plus subject do not or does not. Nah, untuk jenis kalimat berikutnya adalah kalimat yang menggunakan to be sebagai main verb atau kata kerja utama. Pola kalimatnya, subject plus to be dan diikuti oleh adverb atau kata keterangan, adjective kata sifat, atau noun kata benda. To be untuk simple present tense kita gunakan is, am, are. Jadi rumus untuk jenis kalimat ini adalah kalimat positifnya subject plus to be plus noun, adjective, adverb. Untuk kalimat negatif, subject plus to be plus not plus noun, adjective, adverb. Untuk kalimat tanya, to be plus subject plus noun, adjective, adverb. Kita lihat contoh kalimat positif. Subject plus to be plus noun, adjective, adverb. Untuk subject I, kita gunakan to be am. Subject you, we, they, gunakan to be are. Dan subject she, he, it, gunakan to be is. Selanjutnya, tambahkan adverb, noun, atau adjective. Dalam kalimat ini, kita gunakan adjective atau kata sifat smart. Selanjutnya, kalimat negatif, subject plus to be plus not plus noun, adjective, adverb. Sama dengan kalimat positif, untuk subject I, kita gunakan to be am, subject you, we, they, gunakan to be are, dan subject she, he, it, gunakan to be is. Kemudian tambahkan not, dan adjective atau kata sifat smart. Untuk kalimat tanya, to be plus subject plus noun, adjective, adverb. To be am untuk I, to be are untuk you, we, they, dan to be is untuk she, he, it. Dan tambahkan adjective atau kata sifat smart plus tanda tanya. Jawabannya, yes, subject plus is, am, are, no, subject plus is, am, are, plus not. Signal words. Signal words untuk simple present tense adalah kosakata yang memberi tanda bahwa ini adalah kalimat simple present tense dan berhubungan dengan waktu. Karena sekali lagi, tenses adalah perubahan verb atau kata kerja karena waktu. Untuk simple present tense, signal words-nya kebanyakan adalah frequency adverbs, yaitu kata keterangan frekuensi yang menunjukkan seberapa sering kejadian itu terjadi. Contohnya adalah always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Persen di sampingnya menunjukkan frekuensi, yaitu seberapa seringnya kejadian itu dilakukan atau terjadi. Contoh lainnya, every morning, every day, every Monday, normally. Penggunaannya pada kalimat bisa digunakan di awal atau setelah subjek. Contohnya, she often drives a bus. Untuk kalimat yang menggunakan to be sebagai main verb, gunakan frekuensi adverb ini setelah to be. Contohnya, he is always happy. Examples. Contoh. Nah, ini dia contoh penggunaan simple present tense.
So that's all about simple present tense. Catatan pentingnya. Number 1. Simple present tense digunakan untuk mengungkapkan fakta umum, mengekspresikan kebiasaan, dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, jangan lupa menambahkan s atau is pada verb untuk subjek orang ketiga tunggal. She, he, it. Aturan ini hanya berlaku untuk kalimat positif. Okay guys, I hope now you understand more about simple present tense. And please look forward for the next tenses videos. Thank you and bye!